إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ولك الشكر كله يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang amat menarik yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapannya yang penuh dengan makna yang mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Was-sabru dhiya wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha." Rawahu Muslim. Dari Abil Harith meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Bersuci merupakan separuh dari keimanan. Apabila orang sholat, begitu pula orang berpuasa, orang bersedekah, orang berbuat kebaikan apapun, tapi tidak dimulai dengan mensucikan hatinya dari riya, dari rasa dengki, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, niscaya amal kita tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersuci terbagi dua. Yang pertama, bersuci dari kotoran-kotoran yang lahir, yang dikatakan at-taharatul hissiyah. Yang kedua adalah at-tatahhur minan najasati al-ma'nawiyah. Bersuci dari apa? Dari najis-najis yang bersifat maknawi, seperti riya, syirik, dengki. Ini merupakan kotoran-kotoran ya, yang menyebabkan seorang terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada saat sholat, hendaklah kita bersuci terlebih dahulu. Bersuci di sini bukan hanya membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat, atau tangan kita, atau rambut kita, maupun kaki kita. Tapi semua itu sebetulnya mengisyaratkan kepada hal yang penting. Wajah kita ini merupakan arah dan tujuan hidup kita. Hendaknya kita sucikan dan kita hadapkan kepada Allah semata. Kedua tangan kita merupakan alat usaha kita bersihkan dari apa yang diharamkan Allah. Sedangkan rambut kita, kepala kita, di sanalah terdapat fikiran yang bermacam-macam, yang bisa mengarah kepada hal yang positif, bisa juga mengarah kepada yang negatif. Kita bersihkan yang di kepala kita, atau mohon agar Allah membersihkan agar kita menghadap ke hadapan Allah dengan fikiran dan hati yang bersih.
Sedangkan kedua kaki kita adalah kendaraan kita. Pada saat kita bersuci, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membersihkan kotoran yang melekat pada kedua kaki kita, menempatkan langkah kita di jalan yang Allah ridhai. Setelah itu kita menghadapkan wajah kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salat kita salat yang betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah dan menumbuhkan ketakwaan kepadanya. Oleh karena itu pada ayat wudu sebagai penutup dalam surat Al-Maidah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyempitkan bagi kalian. Jangan beranggapan bahwa perintah ini menyempitkan kalian. Tapi yang Allah ingin lakukan adalah Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Jadi sebelum kita melakukan ibadah, kita mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita, itu persyaratan untuk diterimanya amal kita dan membuat amal kita betul-betul murni semata-mata teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berkata, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur merupakan separuh dari iman. Bila kita beriman, tapi tanpa didahulukan untuk mensucikan jiwa kita, maka iman kita yang begitu indah akan ternoda bercampur dengan kotoran-kotoran yang melekat pada jiwa kita. Akhirnya membuat kita merasa diri kita telah beriman, padahal sebetulnya kita jauh dari Allah. Amal yang bercampur dengan riya, yang bercampur dengan syirik, mana mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang bercampur dengan kedengkian. Jadi hendaknya kita mulai betul-betul dengan mensucikan baik lahir maupun jiwa kita. Agar kita betul-betul menghadap ke hadapan Allah dengan hati yang bersih. Pada saat ayat Allah dibacakan, kita akan merasakan langsung betul-betul bimbingan dan cahaya Allah yang masuk ke dalam sanubari kita. Jangan biarkan hati kita terhijab dengan berbagai macam kotoran. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Sedangkan ucapan Anda alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Timbangan-timbangan amal akan dipenuhi pada saat Anda mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang tulus, mengembalikan seluruh nikmat yang ada pada diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Sedangkan ucapan Anda subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Bayangkan coba. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi jarak yang terdapat di antara langit dan bumi. Kita bisa bayangkan bagaimana hadirin sekalian rahmat yang Allah anugerahkan bagi orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah dengan penuh ketulusan. Di saat Anda mengucapkan subhanallah, berarti Anda mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak patut dan tidak layak bagi kebesaran dan keagungannya. Ini bukan hanya ucapan, tapi keyakinan di hati Anda. Di saat Anda mengucapkan alhamdulillah, berarti Anda mengembalikan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ucapan ini akan menyebabkan hadirin sekalian, langit bumi dipenuhi oleh rahmat dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan. Wassalatu nurun wassadaqatu burhan. Sedangkan salat kedudukannya dalam agama adalah nur. Mengapa? Karena hati kita langsung dihubungkan dengan Allah. Maka hati kita yang tadinya gelap diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berada dalam penerangan Allah mana mungkin disesatkan. Tapi orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah, dia akan terlunta-lunta di padang kegelapan. Wassadaqatu burhan. Sedangkan as-sadaqah, bersedekah, ini merupakan bukti akan keimanan Anda. Orang bisa saja sholat, bisa saja berpuasa. Tapi sewaktu diperintahkan untuk berzakat, dia berat untuk melakukannya. Karena dia lebih mencintai hartanya daripada Allah. Oleh karena itu, bersedekah, berinfak merupakan bukti keimanan Anda kepada Allah, bahwa Anda lebih mencintai Allah daripada harta benda Anda. Wasabru dia, sedangkan kesabaran merupakan cahaya. Orang
kalau tertekan, teraniaya, dia bersabar menanggung derita tersebut, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, tidak melakukan perbuatan yang tidak benar, bersabar menantikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya betul-betul akan diterangi oleh kemuliaan. Orang menghargainya, menghormatinya, mencintai, bahkan orang yang menganiaya dirinya pun menghormatinya. Tapi kalau kita melampiaskan marah kita, berkeluh kesah, hanya akan menjatuhkan martabat dan menghilangkan kemuliaan kita. Selanjutnya, wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaik. Quran adalah hujjah bagi kamu yang akan membela kamu, atau sebaliknya, Quran akan menjadi penuntut kamu di hadapan Allah. Kamu telah mempelajari Al-Quran, tapi kamu tidak mengamalkan dan mengikuti petunjuknya, dia akan menuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Penutup hadis ini, setiap orang keluar di pagi hari, sebetulnya dia berdagang dengan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, meraih keberuntungan, tapi ada juga yang mencelakakan dirinya ketika dia menjual akhirat dan agamanya untuk dunianya. Jadi setiap orang sebetulnya berdagang bersama dirinya setiap hari. Waktu, usia merupakan modal. Di mana dia tempatkan modalnya, itu yang akan menentukan nasibnya di hari kemudian nanti. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dapat mengamalkan pesan-pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ